Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KSB Blora TV. Hari ini kita akan bercerita tentang asal-usul kota Blora. Asal-usul kota Blora ada beberapa versi. Versi pertama, asal-usul nama Blora. Menurut cerita rakyat, Blora berasal dari kata belor yang berarti lumpur. Kemudian berkembang menjadi Beloran yang akhirnya sampai sekarang lebih dikenal dengan nama Blora. Secara etimologi, Blora berasal dari kata uai dan lorah. Uai berarti air, dan lorah berarti jurang atau tanah rendah. Dalam bahasa Jawa, sering terjadi pergantian atau pertukaran huruf W dengan huruf B tanpa menyebabkan perubahan arti kata. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman, kata Wailorah menjadi Bailorah, dari Bailorah menjadi Balora, yang kemudian menjadi Blora. Jadi, nama Blora berarti tanah rendah berair dan bisa disebut juga tanah berlumpur. Blora di era kerajaan. Blora di bawah pemerintahan Kadipaten Jipang pada abad ke-16, yang pada saat itu masih di bawah pemerintahan Demak. Adipati Jipang pada saat itu bernama Arya Panangsang, yang lebih dikenal dengan nama Arya Jipang. Daerah kekuasaannya meliputi Pati, Lasem, Blora, dan Jipang sendiri. Akan tetapi, setelah Joko Tingkir atau Hadiwijaya mewarisi tahta Demak, pusat pemerintahan dipindah ke Pajang. Dengan demikian, Blora masuk Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang tidak lama memerintah karena direbut oleh Kerajaan Mataram yang berpusat di Kota Gede Yogyakarta. Blora termasuk wilayah Mataram bagian timur atau daerah Bangwetan. Pada masa pemerintahan Pakubuwana I tahun 1704 sampai 1719, daerah Blora diberikan kepada putranya yang bernama Pangeran Blitar dan diberi gelar Adipati. Pada tahun 1719 sampai 1727, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat IV, sehingga sejak saat itu Blora berada di bawah pemerintahan Amangkurat IV. Pada saat Mataram di bawah Pakubuwana II, tahun 1727 sampai 1749, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mangkubumi dan Mas Sahid. Mangkubumi berhasil menguasai Sukawati, Grobogan, Demak, Blora, dan Yogyakarta. Akhirnya Mangkubumi diangkat oleh rakyatnya menjadi raja di Yogyakarta. Berita dari Babad Giyanti dan Serat Kuntaratama menyatakan bahwa Mangkubumi menjadi raja pada tanggal 1 Soro tahun Alif 1675 atau 11 Desember 1749. Bersamaan dengan diangkatnya Mangkubumi menjadi raja, maka diangkat pula para pejabat yang lain. Di antaranya adalah pemimpin prajurit Mangkubumen Wilatikta menjadi Bupati Blora. Perang Mangkubumi diakhiri dengan Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang terkenal dengan nama Palihan Negari. Karena dengan perjanjian tersebut, Mataram terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta di bawah Pakubuwana III, sedangkan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwana I. Di dalam Palihan Negari itu, Blora menjadi wilayah Kasunanan sebagai bagian dari daerah Mancanegara Timur, Kasunanan Surakarta. Akan tetapi Bupati Wilatikta tidak setuju masuk menjadi daerah Kasunanan, sehingga beliau memilih mundur dari jabatannya. Cerita lain menyebutkan bahwa nama Blora berasal dari kata belo dan lara atau anak kuda yang sakit, yaitu seekor anak kuda tunggang yang dihadiahkan oleh asisten residen Rembang kepada Senopati Ngadi yang telah berhasil memadamkan pemberontakan Naya Gimbal atau Naya Sentika, sehingga dia diangkat menjadi Bupati Karangjati yang semula hanya berupa kawedanan. Di Kadipaten Bengir ada pemberontakan yang dipimpin oleh sisa-sisa laskar prajurit Diponegoro yang bernama Naya Sentika, yang oleh karena rambutnya yang panjang dan tidak terurus atau gimbal, maka dia kemudian dikenal dengan sebutan Naya Gimbal. Sebagai cucu prajurit pribumi, sebagaimana halnya para leluhurnya, dalam jiwa Naya Sentika sudah tertanam rasa nasionalisme yang tinggi. Dia sangat anti penjajah beserta antek-anteknya, termasuk para bupati maupun wedana yang membantu Belanda. Naya Gimbal beserta prajuritnya menyerang Kadipaten Bengir yang termasuk dalam Afdeling Asisten Residen Rembang, Residen Jepara Rembang. Sebagai pembantu pemerintahan Bengir adalah Tumenggung atau wedana Karangjati bernama Ngadi, yang merupakan adik kandung Bupati Bengir. Wedana Ngadi orangnya lumpuh akan tetapi sangat sakti.
Atas serangan prajurit Naya Gimbal, Kadipaten Bengir merasa kewalahan. Bahkan senopati perang Kadipaten Bengir yang bernama Begede Jetis gugur dalam pertempuran tersebut. Pertempuran yang menewaskan senopati Begede Jetis tersebut terjadi di sawah Balung Gembung, sebelah selatan Melangseng. Oleh para pengikutnya, jenazah Begede Jetis dimakamkan di Desa Jetis. Untuk memadamkan pemberontakan tersebut, akhirnya Bupati Bengir mendapatkan petunjuk gaib atau wangsit, bahwa yang dapat mengalahkan Naya Gimbal adalah adiknya sendiri yang bernama Ngadi. Oleh karena itu, Bupati Bengir lalu memberitahukan hal itu kepada adiknya. Ngadi pun lalu maju ke medan perang dengan cara ditandu. Wedana Ngadi mempunyai pusaka ampuh berupa tombak dapur godong andong. Dengan pengaruh kewibawaan pusakanya tersebut, akhirnya dia berhasil menghalau dan mengalahkan prajurit Naya Gimbal. Wedana Ngadi mendapat petunjuk gaib atau wangsit untuk menguburkan jenazah senopati sebelumnya, yaitu Begede Jetis di sebelah utara Jetis, di tempat yang tanahnya tinggi atau pojok. Oleh karena makamnya berada di tanah yang tinggi atau pojok, akhirnya Begede Jetis juga mendapatkan sebutan Sunan Pojok. Adapun Wedana Ngadi, oleh karena telah berjasa berhasil memadamkan pemberontakan Naya Gimbal, atas izin asisten Residen Rembang, dia mendapatkan hadiah separuh wilayah Kadipaten Bengir, Sigar Semangka dibagi dua sama rata, bagian selatan, dan sekaligus dia diangkat menjadi bupati. Pada saat pelantikannya sebagai bupati, Ngadi ingin memberi nama kabupatennya, namun belum juga mendapatkan ide. Pada waktu pelantikan tersebut, dari asisten Residen Rembang, dia mendapatkan hadiah berupa seekor kuda tunggang yang masih muda. Kuda muda tersebut kemudian jatuh sakit. Oleh karena itu, Ngadi lalu memberi nama wilayah kabupatennya dengan nama Blora, yang merupakan dari kata belo dan lara, yang berarti kuda muda yang sakit. Pemerintahan Bupati Ngadi sangat baik. Rakyat merasa nyaman dan tentram. Singkat cerita, Bupati Ngadi akhirnya meninggal dalam usia lanjut. Sebelum mangkat, beliau berpesan agar jika kelak ia meninggal, agar dimakamkan di arah utara, berbatasan dengan Kabupaten Bengir. Masyarakat Blora menyebut makam Bupati Ngadi dengan sebutan Ngadi Purwa, berasal dari kata Ngadi, yaitu nama bupati yang dimakamkan, dan kata Purwa yang berarti pemula. Sebutan tersebut dimaksudkan untuk mengenang Bupati Ngadi sebagai pemula berdirinya Kabupaten Blora. Itulah beberapa versi cerita asal-usul kota Blora. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe supaya kami lebih bersemangat untuk berkarya dan menyajikan informasi seputar kota Blora. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.